Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus misa memang untuk anak-anak dan juga keluarga. Maka saya gembira sekali karena anak-anak sangat banyak yang hadir. Saya melihat sejak Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Paskah tadi malam, jumlah anaknya luar biasa, ya, sangat banyak. Dan saya yakin hari ini jauh lebih banyak, karena biasanya misa, ada yang misa pertama, misa yang kedua. Dan tentu hari ini anak-anak datang bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Nah, kalian tahu tentang Paskah ya? Tahu tentang Paskah? Nah, Romo akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian. Dan Romo sudah menyiapkan hadiahnya. Ya, siap? Sudah belajar tadi malam? Oh, enggak perlu belajar ya. Paskah kan sudah dirayakan tiap tahun. Nah, hadiahnya sudah disediakan secara khusus. Siapa yang mau hadiah? Wah, mamanya juga ya. Enggak apa-apa, nanti untuk mama ada sendiri ya. Untuk papa ada sendiri ya. Jangan khawatir. Tes. Anak-anak yang belum sekolah, siapa?
Sampai TK. Boleh maju ke sini? Maju ke depan. Berani kan tanpa papa mama, berani kan? Kamu kelas berapa? Aku TKB. TKB, sekolah di mana? RA TK RA Kartini. Oh, TK Kartini Nasional. Sekolah di mana? Santa Maria Surabaya. Santa Maria Surabaya. Sekolah di mana? Sekolah di KBK Santa Clara. Oh, anak Santa Clara. Wih, banyak sekali. Wih, ini yang besar-besar juga belum sekolah ini, sudah TK. Oh, bantu sama temennya. Baik, sudah sekolah. Syaratnya harus ditinggal orang tua ya. Nggak lupa ya, orang tuanya mana nggak lupa ya. Nah, wih. Wah, harusnya hadiahnya 200 ini ya. Baik, nanti yang bisa langsung tunjuk tangan ya, tunjuk jari. Anak-anak, Yesus wafat di mana? Pintar. Wafat di kayu salib. Dapat hadiah ya? Apa ini? Oh, tempat biak. Kamu dari wilayah mana? Namanya siapa? Kristo ya. Boleh kembali ke tempat Kristo. Belum, pertanyaannya belum. Ya. Ada berapa orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus? Oh, jangan dijawab dulu. Ya. Jangan dijawab dulu. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu. Yang disalib bersama Yesus di sebelah muka, belakang atau samping kanan kiri? Samping kanan kiri. Yang jawab di sini, bentar ya. Wah, yang belakang juga ada. Ya, baik. Nah, anak-anak, jangan jawab dulu ya, tunjuk jari dulu, angkat tangan dulu. Nah, tempat di mana Yesus disalib namanya apa? Tunjuk tangan. Hah? Mana? Bentar, belakang. Golgota. Bukit Golgota, betul, kasih hadiah. Ya, bentar. Salib yang dipakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus terbuat dari apa? Plastik atau kayu atau besi? Hah? Apa? Kayu. Belum sekolah kok pinter-pinter ya? Ya. Hah? Oh, libur sekolah, baik. Baik, ya. Bukit Golgota terletak di mana? Disalib. Belum, salah. Kayu. Dari kayu. Dari kayu. Oh, pertanyaannya sudah ganti. Apa? Ember. Oh, anggur.
Salah. Baik. Baik, karena tidak ada yang tahu diganti ya. Diganti, kasihan, kasihan. Nah. Mana? Bentar, Romo jalan ke belakang ya. Nah. Oh, yang di sini, Bu. Bentar. Anak-anak, waktu Yesus digantung di kayu salib bersama dengan dua orang, ya. Lalu untuk memastikan Yesus sudah wafat, Yesus diapakan? Lambungnya ditusuk. Ah, betul. Ya, betul. Terima kasih. Nah, satu kali lagi ya. Karena nanti untuk yang SD, ini kan yang belum sekolah ya. Jadi yang SD ada sendiri. Ya. Anak-anak, nah ini yang baju merah. Ya. Pengen yang sulit atau yang gampang? Gampang. 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 Yesus wafat jam berapa? Jam 3. Oh, diajarin. Enggak boleh. Ya sudah, diberi hadiah. Ya. Makasih. Baik. Yesus mulai disalibkan jam berapa? Tadi wafatnya jam 3. Mulai disalibkan jam berapa? Jam 12. Jam 12. Masih belum. Jam berapa? Ada yang tahu? Jam 3. Jam 3. Jam 12. Jam 2. Cuma 1 jam disalib. Questionnya apa? Mulai disalibkan jam berapa? Jam 2. Masih belum bisa menjawab? Jam 12. Kan. Jam 5. Nah. Jam 9. Diganti pertanyaannya ya. Siapa yang mengusap wajah Yesus waktu Yesus? Ya. Veronica. Veronica. Baik, anak-anak kembali ke tempat masing-masing. Ya. Jangan salah dengan bapaknya ya. Ya. Sudah ya. Baik. Waduh, saya tidak mengira anak-anak kecil jumlahnya banyak sekali. Oh, yang SD. Sudah kembali dulu ya. Balik dulu, balik dulu. Kembali ke tempat dulu. Yang sekolah SD angkat tangan. Ya baik, di tempat saja kalau begitu ya. Yang SD. Karena kalau jangan ke sini, tetap di tempatnya masing-masing ya. Tetap di tempatnya masing-masing. Jangan ke sini. Kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Baik. Wah, anak-anak ini pandai-pandai ya. Luar biasa. Saya akan memberikan pertanyaan per blok saja. Ya. Baik, yang tengah terlebih dahulu. Yang SD ya, yang SD ya. Yang SD. Atau mau bebas. Tapi bukan untuk orang tuanya ya. Bukan untuk orang tuanya. Oh gitu.
ya, baik. Untuk anak-anak SD, nah pasca kembali di tempat. Yang ada di sini tidak akan dapat pertanyaan, ya. Harus bersama dengan orang tuanya. Baik, anak-anak. Siapa yang tahu daerah sini terlebih dahulu ya? Bedanya Paskah yang kita rayakan dan Paskah orang Yahudi, ya. Hah? Oh ya, kamu tahu? Silahkan. Kalau Paskah orang Yahudi itu dia tuh memperingati saat mereka dibebaskan dari jajahan bangsa Mesir. Jadi istilahnya mereka dibebaskan dari kematian. Sedangkan kalau Paskah yang dirayakan kita orang Katolik itu adalah Paskah di mana kita itu memperingati dan mengikuti Yesus yang meninggal lalu kembali bangkit. Kalau bedanya itu Yesus sama kita itu, kalau Yesus kan mati secara fisiknya, lalu sedangkan kalau kita tuh kita secara rohani itu kita harus memperbarui hidup kita. Baik, sebenarnya jawabanmu tidak usah terlalu panjang, malah salah ya. Karena Yesus bangkit bukan hanya rohaninya, tapi semuanya ya, jiwa raganya, badan dan rohnya. Tapi yang jawaban yang benar tadi yang sudah disampaikan, kalau Paskah Yahudi memperingati pembebasan mereka ya dari Mesir, sedangkan Paskah yang kita rayakan memperingati kebangkitan Tuhan. Betul, berikan hadiahnya. Baik, pandai. Gantian yang sini ya. Nah, Paskah Yahudi, orang Yahudi memperingati Paskah dengan makan apa? Siapa yang bisa? Yang sini. Tebu. Lembu. Lembu. Nah. Yang sini ya, yang sini dulu. Domba jantan. Domba jantan. Sama Roti tidak beragi. roti tidak beragi. Lalu apa? Hah? Hah? Sayuran. Ah, malah anak yang kecil malah dapat ya. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih ya. Nah, nanti dibagi ya sama cece-nya ya. Nah, baik, sebelah sini ya. Sebelah sini. Selain mereka itu makan, ya, tadi daging domba jantan yang masih kecil, sayuran pahit, roti tidak beragi, lalu mereka melakukan apa? Dengan darah anak domba. Nah, ayo. Ditaruh di pintu, Diapakan? dioleskan Dioleskan. di atas pintu, Di pintu di mana? di atas pintu. Di atas pintu dan Eh, di Ntar ya. Apa? Oleskan di pintu-pintu. Iya, di pintu-pintu dan Darahnya dioles di pintu. ya di pintu. Ada lagi? Sebentar. Hah? Enggak, yang daerah sini. Loh, kamu duduk di mana? Di mana? Dioleskan di pintu bahwa Tuhan hadir di situ. Oh ya. Jadi intinya di pintu ya. Ayo. Ada yang mau nambah yang lain? Kamu kelas berapa ini? Oh, kelas 6. dioleskan
dioleskan di pintu tanda salib. Pintu tanda salib. Dengan memberikan tanda salib ya. Ini rombong baju putih. Enggak, barisan sini. Kalau di sini tidak ada, saya lempar ke barisan yang lain. Mengoleskan di pintu. Mengoleskan darah di tiang pintu karena Tuhan Yesus mensabdakan kalau dia bakal membunuh semua anak sulung manusia ataupun hewan. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya lempar ke sini. Mana? Oh, cari ya. Yang tadi. Ada yang sebelah sini mau jawab? Oh, di belakang. Ya, ya. Baju kuning ya, baju kuning. Bentar. Atap rumah, Wah, atap rumah. atap rumah, Sama tiang pintu. gentengnya ya enggak? Genteng. Tidak. Iya. Tidak. Oh, banyak sekali. Atap rumah kan? Atap rumah ya. Baik, terima kasih. Diambang darah domba jantannya itu dioleskan pada ambang pintu rumah. Ambang pintu. Ambang pintu pintu bagian mana? Bagian itu loh, sekitarnya pintu. Ya. Jadi dioleskan di mana saja? Di sininya, ya, Hah? di sininya. Luar biasa ya, hampir betul ya. Tapi tadi kan sudah dijawab temanmu. Jawabanmu ini melengkapi ya, melengkapi. Yang pertama dioleskan di Ambang pintu rumah. ambang pintu. Pintunya Rumah. diolesi enggak? Tidak. Oh, pintunya tidak diolesi ya. Baik, duduk dulu ya, sabar ya. Ya, yang belakang baju merah lagi. Kedua ambang pintu. Sama? Nanti capek loh kalau gini terus. Ya? Sudah ya? Duduk ya? Apa? Anak domba dioleskan di tiang pintu setiap rumah. Bentar, diulangi. Dioleskan di tiang pintu setiap rumah orang yang dilepaskan dari Mesir. Yang pintu saja? Saja. Oh, baik. Pintunya enggak ya? Hah? Enggak. Oh ya, baik gantian ya. Ada kedua tiang pintu dan ambang atas setiap rumah. Ambang atas tiap rumah. Baik. Atasnya enggak usah ya. Tinggi sekali rumahnya, ya. Nah, sih. Mana? Ya, satu kali ya. Kesempatan satu kali. Mana yang baju merah? Tadi sudah dapat belum? Belum? Pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya apa? Bentar. Rompon tak cari pertanyaan dulu. Baik. Jadi yang diolesi bukan hanya pintunya saja ya, tapi bagian atas pintu. Tadi sudah dijawab ambang pintu, tapi saya tanya pintunya diolesi enggak? Enggak diolesi ya. Baik, berarti yang sebelah sini belum ya? Nah, mau yang gampang atau yang sulit? Mau yang gampang. Bentar. Oh. Berarti satu ini belum ya, satu deret ya. Yang gampang dulu. Siapa
yang menjabat gubernur pada waktu Yesus dihukum mati? Pontius Pilatus. Baik. Terima kasih. Belakang sekali lagi. Siapa nama rajanya? Kalau tadi gubernurnya, sekarang rajanya. Yang kecil aja ya, yang kecil, anak kecil. Herodes. Herodes, pintar. Tadi sudah dapat hadiah belum? Belum ya? Baik, tinggal satu. Masih banyak. Bentar. Nah, sudah ya, sudah dua. Yang sini. Anak-anak, kemarin ketika Yesus mau menderita sengsara, dia berdoa, ya, berdoa di sebuah taman, ya, namanya taman apa? Getsemani. Oh ya, 100. Sisa 8 ya. Baik, anak-anak, ketika Yesus dihukum Pilatus, kepalanya diberi sesuatu. Apa namanya? Hah? Duri. Mahkota duri. Mahkota duri. Yang jelas. Mahkota duri. Nah, betul. Mana hadiahnya? Ya, terima kasih ya. Baik. Yang di sini belum ya? Pengen yang sulit atau yang gampang? Gampang. Baik, kalau Yesus dipatahkan kaki, ditusuk lambungnya, kalau dua orang yang bersama Yesus diapakan matinya? Dipatahin Apanya? kakinya. Ah, yang merah. Baik. Hadiahnya masih banyak? Masih ada 6 ya. Nah, ini kornya kan belum diberi, belum diberi pertanyaan. Kalau kor pasti pinter-pinter, jadi pertanyaannya agak susah. Ya. Siapa prajurit yang menikam lambung Yesus? Namanya. Kalau ini bisa, pinter. Karena saya tahu di sini tidak bawa HP ya. Siapa yang bisa? Tidak ada, kamu cari di buku itu tidak ada. Tidak ada, cari di buku tidak ada. Siapa yang bisa? Lihat HP tidak boleh ya. Lihat HP tidak boleh. Baik, saya lempar ke sana. Siapa yang tahu? Karena akhirnya menjadi santo ya. Siapa yang tahu? Anak-anak ya. Bukan mamanya loh ini. Bisa? Hah? Lihat HP. Yang mana? Yang mana? Sini. Ya, silakan dijawab. Pertanyaannya sama tadi. Santolonius. Siapa namanya? Prajurit. 1, 2. Santolonius. Oh, Santo Longinus. Kamu lihat HP ya? Enggak. Dari mana taunya? Oh, mama papa. Siapa? Memang anaknya jujur. Anaknya enggak lihat HP, mama papa lihat HP. Ya. Longius. Oh, agak salah ya. Agak salah. Ini yang betul, Longinus. Ya, silahkan.
Terima kasih ya. Salam untuk papa mama ya. Baik, kur lagi. Kasih yang sulit lagi ya. Siapa nama orang yang ada di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus? Waktu disalib. Pasti ada yang lihat HP lagi pasti ya. Ya, silakan. Dismas sama Gestas. Dismas sama Gestas. Dismas sama Gestas. Wih, pintar sekali. Tanpa lihat HP ya. Pintar sekali. Siapa namamu? Starla. Hah? Starla. Sekolah di mana? Sanklar. Santa Clara. SD, SMP? SD. SD. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Wah, suster muridnya pinter-pinter suster. Untung jawabnya kok betul ya. Waduh. Sekolah di Santa Clara. Sekalian promosi ya suster ya. Nah, maka sekolah di sana, di Santa Clara. Baik, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, untuk para orang tua ya, untuk para orang tua. Bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan. Tapi saya ingin kalau ada orang tua yang mau sharing pengalaman Paskah tahun ini seperti apa? Apakah ada pengalaman yang indah bersama keluarga? Ya? Orang tua. Oh, silakan Pak. Silakan. Waduh, kita beri tepuk tangan. Ya, berdiri ya Pak ya, berdiri. Wah, ini luar biasa. Yang pertama Mari. terima kasih Romo untuk kesempatan ini. Kok kurang keras ya Pak ya? Hah? Oh ya, enggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Romo untuk waktu dan kesempatan. Saya ingin menceritakan atau sharing sedikit tentang momen yang sangat penting dan berharga bagi saya di perayaan Paskah tahun 2023 ini. Mungkin agak terharu juga Romo. Yang pertama, pada momen ini 3 anggota keluarga saya itu anak saya, istri saya dan ada 3 orang itu dibaptis. Dan yang terakhir istri saya kan dari Muslim, dia juga dibaptis untuk menjadi seorang Katolik Romo. Ya. Itu untuk Baik. pengalaman saya di Paskah tahun ini Romo. Baik. Pak, boleh maju bertiga ke sini? Boleh Ya. maju ke depan? Oke. Yang baptis siapa yang baptis? Yang baptis 3 ini Romo, 3-tiganya sama penghuni Oke, Romo. maju ke depan Pak. Yang baptis yang mana? Ini 3-tiganya Romo. Oh, tiga-tiganya ini baptis ya? Ya, dibaptis semua Romo. Sama Baik. sekalian dilanjut dengan komuni Romo. Oh. Yang 2 istri sama anak yang pertama. Kalau yang ini nanti nunggu untuk SD kelas 4 Romo. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya, pengalaman yang indah. Oke. Berarti semua dapat hadiah. Siap. Ya. Bapak Ibu tidak apa-apa ya, ikhlas ya. Karena ada sesuatu yang menarik di sini yang indah bagi keluarga ini yang bisa disaringkan ya. Hadiah saya berikan ke mereka semua ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Romo Baik. dan juga untuk seluruh umat yang telah mendukung baik secara moral maupun moral. Terima kasih semuanya. Ya. Bapak masuk wilayah mana? Saya wilayah 9 Romo, Manyar Kartika. Oh, Manyar Kartika ya. Ada ketua lingkungan, ketua wilayah yang hadir? Ibu Sisil ya? Ibu Sisil, ketua lingkungannya. Kawilnya? Oh, belum tahu ya. Baik, silakan duduk Bapak. Terima kasih. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan, mohon maaf ya pertanyaannya tidak saya lanjutkan. Karena memang anak-anak luar biasa pandainya dan banyak hari ini ya. Tidak menduga, wah ini ada ribuan anak ini ya. Terima kasih sudah hadir
dan juga para orang tua yang selalu mendukung anak-anak semua. Dan harapan saya anak-anak kembali ke sekolah minggu dan ikut sekolah minggu di lingkungan atau wilayahnya masing-masing ya. Bapak Ibu mohon dukungannya karena bagaimanapun anak-anak ini merupakan usia yang awal yang harusnya ajaran tentang agama itu mereka pahami ya. Kalau terlambat sudah dimasuki pemahaman yang lain, maka anak-anak akan kesusahan memahami ajaran Katolik. Maka hendaknya Bapak Ibu yang pertama di rumah didampingi ya. Bapak Ibu menjadi guru yang utama bagi mereka. Yang kedua, kalau lebih baik lagi disekolahkan di sekolah Katolik ya. Supaya yang pertama ajarannya, yang kedua juga karakternya. Karakter dengan nilai-nilai Kristiani. Yang berikutnya juga tidak lupa ikut sekolah minggu ya. Setelah sekolah minggu juga ikut rekat, ikut OMK. Nah di situ anak-anak akan tepat pada jalurnya ya. Imannya akan senantiasa terjaga. Dan itu tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu, para pendamping dan juga saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini. Mari kita kembali hening sejenak. Ibu Bapak, mari kita memperbarui janji baptis kita. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerai kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.